Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji 1 dan penguji 2, kami dari kelompok 7 dengan anggota kami yaitu saya sendiri, Nova Natasha Tamba, absen 25. Nama saya Veronica Gracia, nomor absen 35. Nama saya Patricia Nomi, nomor absen 28. Nama saya Dendila Turpa Sarebu, absen nomor 8. Di video kali ini, kami akan melaksanakan ujian praktik fisika dengan tugas membuat prototipe fisika yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari dengan proyek kami yaitu dan sebelumnya kami mau menjelaskan kenapa ada dua hasil praktek prototipe kami. Awalnya kami ingin membuat laser alarm, tapi ternyata gagal. Kami pun memutuskan untuk membuat jembatan hidrolik sebagai prototipe cadangan. Saat prototipe jembatan hidrolik sudah selesai kami buat, kami mencoba sekali lagi untuk membuat laser alarm, dan ternyata alarmnya pun berfungsi. Jadi kami memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu kepada Pak Wi, apakah bisa menerangkan dua hasil praktek atau tidak bisa, dan ternyata boleh. Jadi kami memutuskan untuk dua hasil praktek. Sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Tujuan praktikum laser alarm ialah yang pertama, untuk mendapatkan suatu rangkaian sistem alarm yang dapat mendeteksi sebuah cahaya dan menjelaskan bagaimana proses kerjanya. Yang kedua, memperoleh informasi yang jelas mengenai cara kerja model pengolahan input sensor dan model sensornya. Permasalahan yang sekaligus menjadi latar belakang kami membuat laser alarm ini ialah banyaknya kasus pencurian kepada rumah-rumah masyarakat. Seringkali kita mendengar bahwa kasus kemalingan rumah maupun terhadap barang-barang berharga milik kita. Tindak kriminal ini sudah diketahui oleh sang pemilik barang berharga. Biasanya akan diketahui setelah terjadi musibah kemalingannya. Tentu hal ini membuat kita tidak nyaman dan membuat kita merasa resah. Kebanyakan orang membuat CCTV sebagai sistem keamanan mereka, tetapi CCTV juga masih mempunyai kelemahan, yaitu setelah kita tahu adanya musibah kemalingan, maka kita hanya bisa melihat dari rekaman gambar yang sudah terjadi dan pelaku kemalingan dapat diungkap. Hal ini tentu masih merepotkan kita dalam menyelesaikan perusahaan tersebut. Kelemahan tersebut masih bisa kita atasi dengan menggunakan alat yang disebut dengan alarm anti-maling. Prinsip kerja alarm anti-maling adalah ketika suatu objek bergerak mendekati alarm, maka alarm tersebut akan bunyi dengan keras sehingga kemungkinan besar pemilik barang akan menyadari adanya pencuri dan mengundang perhatian ke orang lain. Alat bahan yang dibutuhkan dalam membuat ujian praktek laser cahaya yaitu kick.
selanjutnya ada dasar teori. Di dasar teori ini terdapat beberapa poin. Di poin pertama yaitu ada resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang bersifat pasif, di mana komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Resistor juga mempunyai sifat menghambat arus listrik, dan resistor ini mempunyai nilai hambatan yaitu yang disebut dengan ohm, di mana kegunaannya pada pekerjaan prototipe kali ini yaitu dia sebagai menghambat arus listrik pada suatu rangkaian yang disebut dengan resistif. Resistif itu menghambat, yang biasanya pada umumnya terbuat dari bahan karet. Dalam hukum Ohm dijelaskan bahwa resistansi akan berbanding terbalik dengan jumlah arus yang dilaluinya. Maka untuk menyatakan sebuah besarnya resistansi pada resistor dinyatakan melalui satuan Ohm yang dilambangkan dengan simbol omega. Lanjut, di poin yang kedua ini ada fotodioda. Fotodioda merupakan salah satu jenis dioda yang resistansinya berubah-ubah. Kalau ada cahaya yang masuk, maka intensitasnya pun ikut berubah-ubah. Dalam keadaan gelap, nilai tahanannya yaitu sangat besar. Praktis tidak ada arus yang mengalir satupun. Lalu ada juga yang disebut dengan dioda foto. Dioda foto ini merupakan salah satu jenis dioda yang mendeteksi cahaya. Berbeda dengan komponen biasanya, yaitu komponen elektronika ini mengubah cahaya menjadi arus listrik, di mana beberapa ada dioda yaitu ada mendeteksi dioda ultramerah, ultra ungu, sampai ke sinar X, bahkan ada cahaya tampak. Lanjut, yang ketiga adalah buzzer aktif. Buzzer aktif ini merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran cahaya, yang dimana pada dasarnya cara kerjanya sama dengan cara kerja loudspeaker. Jadi buzzer ini terdiri dari kumparan yang dipasang pada diafragma, lalu dialiri oleh arus listrik, kemudian membentuk elektromagnet, yang dimana kumparan yang terdapat pada diafragma ini akan mengubah dan membuat diafragma menjadi arus bolak-balik. Nah, yang di poin terakhir itu terdapat transistor. Pada transistor di prototipe kami menggunakan transistor BC547, yang dimana itu adalah transistor tipe BJT atau bisa kita sebut dengan bipolar junction transistor dengan polaritas NPN yang sering banget digunakan buat rangkaian elektronika. Nah, pada ini biasanya digunakan pada televisi, radio, speaker, dan lain-lain. Pada transistor ini terdapat 3 kaki. Di kaki itu punya nama masing-masing, yaitu ada namanya basis, emitor, dan juga kolektor. Nah, selain itu juga, transistor ini tidak lain adalah sebagai alat transfer resistansi untuk memperkuat arus. Arus kecil dari terminal basis transistor tadi akan mengontrol arus besar pada emitor dan juga base. Nah, selain itu juga, transistor berfungsi sebagai saklar atau penguat amplifier, yaitu dimana mengubah gelombang audio menjadi elektronik. Adapun tujuan kami melakukan percobaan ini. Yang pertama untuk memenuhi nilai ujian praktek fisika. Yang kedua untuk menambah pengetahuan tentang fungsi setiap komponen dari sistem kerja hidrolik. Yang ketiga, dengan pembuatan tugas ini kami dapat mengetahui prinsip kerja dari sistem hidrolik dan aplikasinya pada dunia konstruksi. Latar belakang dari jembatan hidrolik. Jembatan hidrolik ini mempunyai manfaat yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Pada jembatan hidrolik ini di kota-kota besar digunakan sebagai alat penyeberangan, yaitu pada kapal laut untuk menyeberangi sebuah sungai. Dalam dewasa ini perkembangannya begitu pesat, yaitu jembatan hidrolik ini digunakan sebagai industri makanan, di industri minuman, lalu ada industri pembuatan robot, bahkan ada di industri otomotif. Sehingga komponen pada sistem hidrolik ini sangat begitu penting dalam semua cabang industrial. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam masa sekarang ini, sistem hidrolik ini dikombinasikan dengan beberapa sistem lainnya, yaitu seperti sistem elektrik atau elektronik, sistem pneumatik, dan juga mekanik. Prinsip kerja. Jembatan hidrolik ini hanya akan bekerja secara bersamaan jika terdapat tekanan yang diberikan pada suntik A. Jadi, cara kerja jembatan ini yaitu dengan mendorong atau memberikan gaya pada kedua suntikan A secara bersama-sama, sehingga jembatan tersebut bisa terangkat secara bersama-sama juga. Pada saat suntik A diberikan gaya secara bersamaan, maka tekanan akan menuju pada suntik B. Saat katup suntikan A ditekan, menyebabkan air katup suntikan B naik. Hal ini disebabkan karena tekanan pada air akan diteruskan ke semua arah jika berada dalam ruang tertutup. Sesuai dengan bunyi hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Berdasarkan hukum Pascal, diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar.
Prinsip inilah yang dimanfaatkan pada peralatan teknik yang banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan, seperti jembatan hidrolik ini. Pada saat suntik A diberi dorongan, maka katup suntik B akan naik dan membuat jembatan terangkat. Ada kardus sesuai dengan ukuran, gunting, lem tembak, engsel, penggaris, selang ukuran kecil, stik es krim, suntikan mainan, cat air, dan tusuk gigi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita lem kardus sesuai dengan ukuran di video tersebut dengan menggunakan lem tembak. Usahakan lem sampai benar-benar kuat ya, supaya tidak copot. Get kick. Selanjutnya kita lem kardus tersebut dan kita tempelkan engsel ke kardus tersebut. Lalu dibaliknya kita beri lem tembak lagi. Setelah itu kita tempelkan ke kardus yang berwarna biru. Usahakan kuat ya supaya tidak copot. Nah, seperti ini kalau sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan selang yang sudah digabungkan dengan suntikannya, masukkan ke dalam bolongan yang ada di papan tersebut. Ditarik, lalu jika sudah sampai ujung, suntikannya diberdirikan sesuai yang di papan. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, sudah jadi. Buat 2 ya guys. Selanjutnya kita buat pagar menggunakan stik es krim dan beri jalan menggunakan putih-putih, cat putih di tengah jalannya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Mari kita coba. Kita tekan suntikannya yang di ujung itu yang sudah berisi air. Nah, jembatannya terangkat ya. Gitu guys. Get kick. Pada saat suntik A diberikan gaya secara bersamaan, maka tekanan akan menuju pada suntik B. Saat katup suntik A ditekan menyebabkan air menekan katup suntik B, sehingga katup suntik B naik. Hal ini disebabkan karena tekanan pada air akan diteruskan ke semua arah jika berada dalam ruang tertutup. Sesuai dengan bunyi hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang lebih besar. Prinsip inilah yang dimanfaatkan pada peralatan teknik yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, rem hidrolik, dan salah satunya adalah jembatan hidrolik ini. Secara matematis, hukum Pascal dirumuskan sebagai berikut. Hukum-hukum dasar hidrolik. Yang pertama ada hukum Pascal. Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam sebuah wadah tertutup, maka tekanannya akan diteruskan sama besar dan merata ke semua arah. Yang kedua ada hukum hidrostatik. Hukum utama hidrostatik berbunyi, tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang mendatar di dalam wadah suatu jenis zat cair sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama